Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Anda jangan harap akan menang ya, karena saya sudah pasti yang akan memenangkan pemilihan ini, ucap Pak Wardi. Namun Pak Edi hanya tersenyum saja kepada Pak Wardi ketika mendengar ucapan tersebut. Sore itu terlihat beberapa warga sedang berkumpul di sebuah pos ronda untuk membahas soal pemilihan kepala desa di desa tersebut. Tiba-tiba saja Pak Wandi datang dengan menggunakan motor sendirian. Pak Wandi datang bukan untuk ikut berkumpul bersama, akan tetapi dia hanya ingin memberi peringatan kepada Pak Edi. Akan tetapi warga sekitar yang sudah mengetahui tentang seluk-beluk Pak Wandi itu sudah terbiasa dan tidak menanggapi. Karena semua warga sudah tahu bagaimana sikap dan sifat dari Pak Wandi. Saat Pak Wandi datang pun semua yang ada di pos ronda tidak terlalu menanggapi. Setelah mengatakan sesuatu kepada Pak Edi, Pak Wandi pun segera pulang dan pergi meninggalkan pos ronda. Sudah Pak Edi, jangan dihiraukan omongan dari Pak Wandi, ucap salah satu warga. Iya Pak, jangan dipedulikan ucapan Pak Wandi. Dia itu kan wataknya memang begitu. Saya yakin pasti semua warga sekitar lebih memilih Bapak bukan Pak Wandi. Iya Pak, saya harap sih begitu. Sore itu semua bapak-bapak yang ada di pos ronda sedang menikmati secangkir kopi serta pisang goreng. Dengan suasana yang semilir angin membuat syahdu, apalagi pos ronda tersebut berada di pinggir sawah. Sembari membicarakan tentang persiapan untuk nanti diadakan pemilihan kepala desa. Gimana Pak Edi? Apa Bapak sudah daftarkan diri sebagai calon kepala desa atau belum? Belum Pak, soalnya saya masih ragu dan bingung. Bapak enggak usah ragu Pak, kita semua pasti dukung Bapak. Karena kita yakin Bapak bisa dipercaya dan jujur. Pak Edi tidak menjawab ucapan orang tersebut. Tangan Pak Edi mengambil secangkir kopi yang ada di hadapannya, lalu diseruputnya kopi tersebut. Hari mulai petang, sinar matahari mulai redup. Terlihat warna jingga menyala dari ufuk barat yang akan menenggelamkan wujudnya. Sayup-sayup terdengar suara azan maghrib dari toa-toa masjid dan musola. Semua yang ada di pos ronda itu akhirnya bubar kembali ke rumah masing-masing. Begitu juga dengan Pak Edi yang bergegas menuju ke rumah. Pak Edi hanya berjalan kaki karena letak pos ronda tersebut dekat dengan rumah Pak Edi. Sesampainya di rumah Pak Edi langsung mandi. Setelah mandi Pak Edi mengambil air wudhu untuk melaksanakan sholat. Pak Edi ini adalah seseorang yang terhormat di desa tersebut. Selain baik hati, Pak Edi sangat dermawan, suka menolong, membantu sesama. Meskipun Pak Edi ini kaya raya, akan tetapi Pak Edi tidak pernah menyombongkan harta kekayaannya. Pak Edi memiliki 2 anak yang sudah besar-besar. Anak pertama Pak Edi duduk di kelas 3 SMA, sedangkan anak yang nomor 2 masih duduk di kelas 1 SMP. Pak Edi memiliki seorang istri yang bernama Bu Ratih. Kedua anaknya Pak Edi ini semuanya laki-laki. Sebelumnya Pak Wandi adalah seorang lurah yang sudah menjabat selama 1 periode. Akan tetapi semua warga tidak puas atas jabatan dari Pak Wandi. Karena Pak Wandi tidak dapat dipercaya, dia tidak amanah. Semua sumber daya yang ada di desa tersebut tidak dijalankan oleh Pak Wandi dengan baik dan tidak bertanggung jawab. Sehingga para warga tahun ini menginginkan agar kepala desa diganti. Semua warga mengusungkan Pak Edi sebagai calon kepala desa. Karena semua warga desa tersebut percaya dengan Pak Edi yang dapat mengemban jabatan sebagai seorang kepala desa.
Malam itu ketika saat makan malam bersama dengan keluarga, Pak Edi menanyakan kepada Bu Ratih terhadap keraguannya itu untuk mendaftarkan sebagai calon kepala desa. Bu, menurut Ibu bagaimana? Apa Bapak akan mencalonkan diri sebagai kepala desa atau tidak? Kalau itu sih sesuai kata hati Bapak saja, Bapak yakin atau tidak? Masalahnya Bapak takut nanti Bapak tidak dapat menjalankan tugas dengan baik, Bu. Aku yakin Bapak pasti bisa, Pak. Aku yakin Bapak amanah dan bisa menjalankan tugas itu. Ya sudah, nanti Bapak akan sholat ikhtiaro dulu untuk meminta petunjuk. Iya Pak, lebih baik seperti itu. Malam mulai dingin, hujan rintik pun terdengar dari dalam rumah. Semakin lama gerimis itu perlahan semakin deras, disusul dengan suara petir yang mengkilat. Pak Edi pun masuk ke dalam kamar untuk membaringkan tubuh serta menarik selimut untuk mengusir rasa kedinginan yang melanda. Sekitar pukul 12 malam Pak Edi terbangun ketika mendengar suara alarm HP. Alarm itu memang sengaja disetel oleh Pak Edi. Segeralah Pak Edi pergi menuju ke kamar mandi untuk ambil air wudhu dan melaksanakan sholat istigharo. Setelah selesai sholat, Pak Edi membaca zikir, wiridan, dan berdoa untuk meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehabis sholat, Pak Edi kembali tidur. Di dalam tidurnya, Pak Edi bermimpi berada di sebuah istana. Dia seperti raja yang dipuja-puja oleh warganya dan sangat dihormati. Pak Edi tersenyum ramah kepada warga tersebut. Seketika Pak Edi terbangun ketika mendengar sayup-sayup suara azan subuh. Pak Edi langsung terbangun untuk melaksanakan sholat subuh. Setelah sholat subuh, Pak Edi duduk di depan teras rumah. Suasana masih terlihat sangat gelap. Pak Edi termenung mencoba berpikir apa jalan yang seharusnya Pak Edi tempuh. Hingga pada akhirnya Pak Edi memantapkan diri untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa. Pak Edi dan Pak Wardi ini rumahnya tetanggaan, hanya berjarak beberapa rumah saja. Pagi itu sekitar pukul 10, Pak Edi bergegas untuk pergi ke tempat pendaftaran sebagai calon kepala desa. Di sana ternyata sudah ada Pak Wandi yang juga sedang mendaftarkan kembali. Pak Wandi menatap ke arah Pak Edi dengan tatapan yang sangat sinis. Akan tetapi Pak Edi membalas tatapan sinis Pak Wardi dengan senyum ramah. Setelah melihat siapa saja yang mendaftarkan sebagai calon kepala desa, ternyata hanya ada 2 kandidat yang mencalonkan sebagai kepala desa, yaitu Pak Edi dan Pak Wandi saja. Itu kan membuat persaingan semakin sengit. Pak Edi mencari tim sukses untuk mendukung Pak Edi nantinya selama melakukan kampanye. Sedangkan Pak Wandi bingung harus mencari tim sukses mana lagi, karena semua berpihak kepada Pak Edi. Hanya saudara-saudara Pak Wandi saja yang menjadi tim suksesnya. Singkat cerita, semua tim sukses Pak Edi berkumpul di rumah Pak Edi untuk melakukan persiapan kampanye nanti. Bagaimana ini Pak? Apa yang harus kita lakukan? Tanya salah satu tim sukses. Sejenak Pak Edi berpikir untuk mempersiapkan perlengkapan kampanye. Kita buat kaos serta brosur saja sebagai penarik atau pemikat warga. Serta di dalam brosur tersebut akan saya tulis visi dan misi saya. Bagaimana menurut kalian? Bagus itu Pak, saya setuju dengan Bapak. Kalau begitu nanti beberapa dari kalian akan saya bagi tugas untuk membuat brosur dan memesan kaos. Pak Edi pun menunjuk kepada Bayu dan Rosid untuk nanti yang memesan kaos. Sedangkan Dedi dan Gino membuat brosur, yang lain nanti akan diberi tugas lainnya. Sedangkan Pak Wandi dia juga sama membuat kaos dan brosur. Akan tetapi Pak Wandi juga memberikan amplop yang berisikan uang. Uang tersebut nantinya akan dibagikan kepada semua warga yang akan memilih Pilkades. Pak Edi orangnya sangat baik dan murah senyum kepada warga sekitar, tidak sombong. Membuat tetangga dan warga sekitar suka dengan kewibawaannya Pak Edi. Pak Edi ini merupakan juragan sawah. Sawahnya ada di mana-mana. Dan juga Pak Edi memiliki toko material.
Usaha yang dijalankan Pak Edi tersebut semuanya sukses dan berkembang maju. Sedangkan Pak Wandi ini adalah pemilik usaha showroom motor. Karena Pak Wandi takut akan kalah, dia meminta pendapat kepada para tim suksesnya. Namun tidak ada juga yang memberikan solusi yang tepat untuk Pak Wandi. Hingga akhirnya Pak Wandi mencampur tangan untuk pemilihannya nanti dengan ilmu spiritual. Apalagi Pak Wandi tidak mau kalah saing dengan Pak Edi. Akhirnya Pak Wandi pergi bersama salah satu tim suksesnya dengan menggunakan mobil yang menuju ke suatu tempat. Perjalanan yang ditempuh Pak Wandi itu cukup jauh, sekitar 3 jam perjalanan. Pak Wandi pergi ke orang pintar, ahli spiritual, yang ternyata orang pintar tersebut adalah adik dari kakeknya Pak Wandi. Usianya sudah sangat renta, dengan jalan membungkuk dan dengan tumbuhan tongkat. 3 hari sebelum Pak Wandi pergi ke tempat orang pintar tersebut, istri Pak Edi yang sehabis subuh sedang menyapu halamannya terkejut ketika melihat ada sebuah bungkusan putih di depan halaman rumah. Bu Rati pun berteriak sekencang-kencangnya memanggil Pak Edi. Pak, Bapak. Pak Edi yang saat itu sehabis sholat langsung melangkah terbirit-birit menuju ke halaman rumah. Ada apa toh Bu? Kok teriak-teriak seperti itu? Itu Pak, kok ada bungkusan kain putih? Coba Bapak lihat sana. Dengan sikap Pak Edi pun mengambil kain putih tersebut. Perlahan-lahan Pak Edi buka bungkusan kain putih tersebut. Ketika kain putih tersebut dibuka, betapa terkejutnya Pak Edi. Ada seekor tikus yang penuh darah, kepalanya terputus. Dengan ada sebuah kertas bertuliskan ancaman untuk Pak Edi. Anda tidak usah mencalonkan diri sebagai kepala desa. Kalau Anda masih tetap mencalonkan diri sebagai kepala desa, Anda akan bernasib sama dengan tikus ini. Itu ancaman yang ada di dalam kertas tersebut. Seketika Pak Edi lemas membaca isi tulisan yang berisi ancaman itu. Astagfirullahaladzim, siapa yang mengirimkan ini Pak? Bapak juga nggak tahu Bu. Lalu kemudian bungkusan tikus tersebut Pak Edi langsung bakar di belakang rumah. Karena bau dari tikus yang sudah mati itu sangat bau menyengat, bau bangkai. Sedangkan kertas yang bertuliskan ancaman tersebut sengaja Pak Edi simpan di dalam rumah. Selang beberapa hari ketika Bu Rati akan menyapu halaman rumahnya lagi, dia melihat ada bungkusan kain putih lagi di depan halaman rumah. Saat itu Pak Edi sedang duduk di depan teras rumah, tapi tidak melihat kalau di depan halaman tersebut ada sebuah bungkusan kain putih. Pak, ini ada bungkusan kain putih lagi Pak, seperti 2 hari yang lalu. Pak Edi yang sedari tadi duduk di depan teras langsung beranjak pergi menghampiri Bu Rati. Mana Bu, coba Bapak lihat dulu. Kemudian kain putih tersebut Pak Edi ambil dan dibuka dengan perlahan-lahan. Dan ternyata sama, di dalamnya ada seekor bangkai tikus yang sudah terpotong lehernya, penuh dengan darah. Di dalam bungkusan kain putih tersebut juga ada secari kertas yang berisi ancaman, sama seperti yang waktu itu. Pak Edi tak ambil pusing, bungkusan kain tersebut pun Pak Edi bakar kembali. Pak Wandi melanjutkan perjalanannya dengan melewati jalanan yang berliku. Dan kanan kiri semua hutan. Beberapa jam kemudian akhirnya Pak Wandi dan Sugeng tim sukses Pak Wandi sampai di sebuah rumah yang terbuat dari bambu. Pak Wandi langsung beranjak masuk ke dalam rumah. Assalamualaikum, ucap Pak Wandi sembari mengetuk pintu. Waalaikumsalam. Pintu pun dibuka. Terlihat seorang kakek yang usianya sudah sangat renta. Biasa dipanggil dengan sebutan Abah Yono. Silakan masuk. Mereka pun langsung masuk ke dalam rumahnya Abah Yono. Lalu mereka duduk di kursi ruang tamu yang terbuat dari anyaman bambu. Ada apa War? Gini Bah, saya mau mencalonkan kembali sebagai kepala desa. Dan saya ingin menang lagi. Saya tidak ingin kalah Bah. Saya ingin kandidat lawan kalah Bah. Abah Yono hanya tertawa mendengar apa yang dikatakan oleh Pak Wandi.
Menang kalah itu sudah biasa, namanya juga pemilihan. Sudah Mbah lakukan saja apa mau saya, nanti akan aku bayar berapapun mahar yang Abah minta. Kamu maunya bagaimana? Saya mau dia menderita Mbah dan mati. Tapi kamu harus melakukan beberapa syarat dan ritualnya terlebih dahulu. Apa Mbah syaratnya? Syaratnya foto target dan juga nama target tersebut. Iya Mbah, saya sudah siapkan. Ritualnya apa Mbah? Nanti saja. Pak Wandi langsung memberikan uang mahar kepada Abah Yono. Uang mahar tersebut nantinya akan Abah Yono belikan sesajen seperti kembang setaman, kemenyan, kelapa hijau dan ayam cemani. Setelah sesajen tersebut sudah Abah Yono siapkan, kemudian kembang setaman, kemenyan, kelapa hijau dan ayam hitam tersebut diletakkan di atas meja ruangan tempat melakukan ritual. Abah Yono mulai membakar kemenyan dan kemenyan tersebut telah mengepulkan asap. Mana fotonya? Ini Mbah, ucap Pak Wandi sembari memberikan foto kepada Abah Yono. Tulis nama target. Tanpa ragu Pak Wandi pun menuliskan nama lengkapnya Pak Edi di belakang foto tersebut. Setelah foto target tersebut telah diberikan nama, Abah Yono mulai menggulung foto tersebut ke dalam sebuah kain putih. Foto tersebut dimasukkan ke dalam kain putih beserta dengan boneka pocongan yang ada di dalam ruangan tersebut. Tidak hanya itu, sebelum dibungkus boneka pocongan tersebut, Abah Yono tusuk dengan menggunakan jarum tajam dan juga beberapa paku yang dimasukkan juga ke dalam kain putih tersebut. Lalu kain putih tersebut diikat dengan menggunakan tali pocong. Setelah itu Abah Yono mulai merapalkan mantranya di atas kemenyan dengan mulut yang berkomat kamit. Seketika Pak Wandi dan Sugeng yang menyaksikan itu merinding dan bulu kuduknya berdiri semua. Malam itu angin kencang masuk ke dalam ruangan tersebut dengan kencang. Abah Yono pun terus merapalkan mantranya tanpa henti. Bulu kuduk Pak Wandi dan Sugeng berdiri karena hembusan angin yang masuk ke dalam ruangan itu. Beberapa saat kemudian tiba-tiba saja ruangan tersebut semakin mencekam. Terdapat asap hitam datang ke dalam ruangan tersebut. Dan saat asap itu datang ke dalam ruangan tersebut, asap itu berubah menjadi sosok yang sangat menyeramkan. Sosok itu dengan tubuh yang tinggi besar, dengan mata merah melotot dan bulu kuduk yang hitam lebat, serta dengan kedua gigi taring yang keluar dari dalam mulut yang sangat tajam. Pak Wandi dan Sugeng benar-benar ketakutan melihatnya. Sosok Gendruwo itu tidak hanya sendiri, akan tetapi ada beberapa makhluk lain yang ada di samping sosok Gendruwo, yaitu sosok pocong, sosok kuntilanak dengan wajah yang sangat hancur. Wajah kuntilanak itu berlumuran darah dengan wajah yang hancur. Sedang sosok pocong itu berwajah gosong hitam legam dengan mata yang melotot dan juga mulut yang menganga, mengeluarkan bau yang sangat busuk serta anyir. Setelah itu Abah Yono berbicara dengan sosok-sosok tersebut. Namun entah apa yang diucapkan Abah Yono kepada sosok itu. Pak Wandi orangnya sebenarnya tidak penakut. Akan tetapi ketika melihat sosok itu, Pak Wandi jadi penakut, nyalinya ciut. Sesaat setelah selesai Abah Yono berbicara dengan sosok itu, kemudian sosok itu menghilang dengan sendirinya. Lalu Abah Yono memberikan bungkusan kain putih yang sudah diikat tadi dengan menggunakan tali pocong. Lalu diberikan kepada Pak Wandi. Pak Wandi menerima bungkusan kain putih tersebut dengan tangan yang gemetaran. Bawa kain putih itu, nanti setelah kamu sampai di rumah, tanamkan kain itu di depan rumah target, tapi jangan sampai ada orang yang melihatnya. Baik Mbah, saya mengerti. Kemudian nanti kamu baca mantra ini ketika menguburkan kain putih itu, ucap Abah Yono sembari memberikan sebuah mantra kepada Pak Wandi. Setelah mengerti, Pak Wandi dan Sugeng pun berpamitan pulang kepada Abah Yono serta memberikan amplop kepada Abah tanda terima kasih.
Terima kasih ya, Bah. Saya pamit dulu. Ini tolong diterima, Bah. Iya, sama-sama. Kalian hati-hati di jalan. Pak Wandi dan Sugeng akhirnya pulang ke rumah dengan mengendarai mobil. Pagi itu Pak Wandi dan Sugeng sampai di rumah. Pak Wandi akan melakukan aksinya nanti malam. Siang itu Pak Edi sedang disibukkan dengan berdiskusi dengan tim suksesnya Pak Edi. Kaos yang dipesan itu sudah jadi dan akan dibagikan ke beberapa rumah warga. Serta brosur-brosur mulai dipasang di beberapa tempat dan tiang listrik di sepanjang jalan, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan Pak Wandi yang baru tiba dari perjalanan jauh. Ternyata tim sukses sudah berada di dalam rumah Pak Wandi. Hari itu juga Pak Wandi beserta dengan tim suksesnya membagikan kaos serta amplop yang berisi uang kepada warga sekitar. Tidak lupa juga tim sukses Pak Wandi memasangkan brosur serta spanduk. Pak Wandi yang melihat brosur dan spanduk foto Pak Edi merasa kesal. Sial, sudah keduluan sama dia. Gumam Pak Wandi dalam hati. Dia benar-benar tidak kapok, padahal sudah diberi ancaman. Hari pemilihan kepala desa tinggal sebulan lagi. Para kandidat berlomba-lomba untuk mengeluarkan suara kepada warga. Singkat cerita, malam harinya Pak Wandi akan melakukan aksinya dengan menanam bungkusan kain putih itu di depan rumah Pak Edi. Sekitar pukul 12 malam, Pak Wandi meminta diantar oleh Sugeng untuk ke rumah Pak Edi. Sesamanya di depan rumah, Pak Wandi langsung menggali tanah dengan cangkul yang sudah disediakan dari rumah. Sedangkan Sugeng yang melihat ke sekeliling, takut ada orang yang lewat dan melihat. Dengan gerakan cepat Pak Wandi menggali tanahnya hingga dalam. Tanah yang digali Pak Wandi itu, lalu bungkusan kain putih itu langsung Pak Wandi kuburkan. Tak lupa juga Pak Wandi merapalkan mantra yang sudah diberikan oleh Abah Yono waktu itu. Sembari menutup kembali galian tanah, Pak Wandi terus merapalkan mantra dengan mulut komat kamit. Tiba-tiba saja Pak Wandi sedang mengubur bungkusan kain putih itu, angin kencang datang, membuat bulu kuduk Pak Wandi dan Sugeng yang menemani itu merinding. Karena ada hembusan angin yang hawanya begitu dingin. Sesegera mungkin Pak Wandi mempercepat menutup galian itu seperti semula, agar tidak ketahuan kalau ada gundukan galian tanah. Setelah selesai melakukan penguburan kain putih itu, Pak Wandi dan Sugeng bergegas pergi pulang karena takut ada orang yang melihat keberadaan mereka. Saat itu keluarganya Pak Edi sudah terlelap tidur semua, jadi tidak tahu kalau ada orang yang ada di depan rumah. Singkat cerita, saat dini hari sekitar pukul 3, Pak Edi yang sedang tertidur, ia bermimpi buruk. Pak Edi bermimpi didatangi sosok tinggi besar dengan gigi taring yang keluar dari mulut dan dengan mata yang merah menyala, serta bulu yang lebat hitam menempel di tubuh sosok itu. Saat itu Pak Edi sedang duduk di depan teras rumah ketika subuh, dan tiba-tiba saja ada sosok gendruwo tersebut berdiri di depan rumah Pak Edi. Sontak Pak Edi yang melihat sosok itu terperanjat. Tubuh Pak Edi gemetaran, wajahnya memucat, keringat dingin membasahi tubuh Pak Edi. Kemudian Pak Edi mencoba berjalan masuk ke dalam rumah. Namun sialnya, Pak Edi dihadang oleh sosok pocong dengan wajah hitam gosong, dengan mata melotot serta mulut yang menganga. Pak Edi sontak terkejut hingga tubuhnya terpental ke belakang. Saat itu Bu Rati sedang berada di dalam rumah, sedang mencuci piring. Tiba-tiba Pak Edi dikejutkan kembali dengan sosok wanita yang terbang, melayang, menuju ke arah Pak Edi. Sosok itu dengan rambut yang acak-acakan, serta pakaian putih lusuh dengan wajah yang hancur penuh darah. Seketika Pak Edi terperanjat, bangun dari tidurnya. Bu Rati yang saat itu sedang berada di dapur langsung lari menuju ke kamar Pak Edi yang berteriak. "Kenapa Pak? Ada apa toh Pak?" tanya Bu Rati panik. Nafas Pak Edi masih terasa sangat tidak beraturan dengan wajah yang memucat dan tubuh yang penuh dengan keringat. Bu Rati pergi ke dapur untuk mengambilkan segelas air putih buat Pak Edi.
Beberapa saat kemudian Bu Rati kembali memberikan air putih itu kepada Pak Edi. "Diminum dulu Pak, biar tenang," ucap Bu Rati sembari memberikan segelas air putih. Pak Edi meneguk air putih tersebut dengan perlahan-lahan. "Udah subuh ya Bu?" "Sudah Pak, dari tadi. Kenapa Ibu nggak bangunin Bapak?" "Soalnya Ibu lihat Bapak tidur sangat pulas, jadi nggak tega mau membangunkan Bapak. Bapak tadi mimpi buruk Bu." "Sudah, sana Bapak sholat dulu, ceritanya nanti saja." Pak Edi pun segera mengambil air wudhu untuk melaksanakan sholat. Setelah sholat, tiba-tiba saja Pak Edi merasa kesakitan pada perutnya. "Bu, Ibu, tolong Bapak Bu!" teriak Pak Edi memanggil istrinya. Dengan terpirit-pirit, Bu Rati langsung datang menghampiri Pak Edi. "Kenapa Pak? Bapak kenapa?" Sakit Bu." "Apanya yang sakit Pak?" Pak Edi terus memegangi bagian perut yang terasa sangat sakit. Perut Bapak sakit sekali Bu." "Bapak makan apa? Kenapa bisa sakit seperti ini Pak?" "Nggak makan apa-apa Bu, Bapak juga nggak makan pedes kok," ucap Pak Edi sembari menahan rasa sakit pada perutnya. Pak Edi merasa perutnya itu seperti telah diremas dengan sekuat-kuatnya dan rasanya seperti ditusuk-tusuk dengan benda tajam. "Ya sudah, ayo kita pergi ke rumah sakit sekarang saja Pak." Sebelum membawa Pak Edi masuk ke dalam mobil, Bu Rati meminta bantuan anak pertamanya untuk membantu memapah Pak Edi menuju ke dalam mobil. "Rik, Erik, bangun Rik!" teriak Bu Rati sembari menepuk pundak Erik. Erik pun terbangun dengan mengucek kedua matanya sembari menguap. "Ada apa Bu?" "Cepat bangun Rik, bantu bapak kamu." Erik pun segera bangun dan menuju ke kamar bapak. Dengan perlahan-lahan Pak Edi dipapah oleh Bu Rati dan Erik sampai ke dalam mobil. "Kamu di rumah saja Rik sama adik kamu." Lalu Bu Rati lah yang mengemudikan mobil tersebut. Untungnya Bu Rati dapat mengemudikan mobil. Dengan laju yang cukup kencang menuju ke rumah sakit, Bu Rati mengemudikan mobilnya. Beberapa saat kemudian akhirnya Bu Rati dan Pak Edi sampai juga di rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Bu Rati teriak-teriak meminta bantuan kepada suster. "Suster, sus, tolongin suami saya sus." Dengan siap siaga, para suster dan perawat datang dengan membawa ranjang untuk Pak Edi. Pak Edi pun dibaringkan di ranjang tersebut menuju ke ruangan. Pak Edi langsung diperiksa oleh dokter. Namun saat diperiksa oleh dokter mendiagnosa kalau Pak Edi tidak mengalami sakit apa-apa. Padahal Pak Edi merasa sangat kesakitan pada bagian perutnya. Karena dirasa Bu Rati kurang puas dengan apa yang dikatakan oleh dokter. Akhirnya dokter pun menyarankan untuk dilakukan rongsen. Bu Rati pun menyetujui akan hal tersebut. Dilakukanlah rongsen pada bagian perut Pak Edi. Dan betapa terkejutnya ketika hasil rongsen itu sudah keluar. Dari hasil rongsen terlihat ada beberapa jarum paku dan baut di dalam perut Pak Edi. "Astagfirullahaladzim," ucap Bu Rati kaget. "Saya rasa ini bukan penyakit medis biasa Bu," ucap dokter. Setelah itu akhirnya Pak Edi pun dibawa pulang. Dokter hanya memberikan resep obat sakit perut dan penghilang rasa sakit. Wajah Pak Edi semakin memucat, tubuhnya juga dingin. Padahal acara pemilihan kepala desa itu akan diadakan sekitar 2 minggu lagi. Pak Edi malah jatuh sakit. Semua tim sukses Pak Edi menjenguk Pak Edi dan menyarankan kepada Pak Edi untuk mendatangi orang pintar saja. Karena diduga penyakit yang dialami oleh Pak Edi itu bukan penyakit biasa dan tidak wajar. "Pak, Bu, sebaiknya Bapak dibawa ke orang pintar saja," ucap salah satu tim sukses. "Siapa Pak orangnya? Bapak tahu di mana rumahnya?" "Kita panggil petua desa sini saja Bu, dia kan pintar dan tahu tentang akan hal seperti itu." "Ya betul Bu, panggil petua sini saja." "Ya sudah, tolong nanti salah satu dari kalian panggilkan orang itu untuk datang ke sini ya." "Iya Bu, nanti akan saya panggilkan ke sini," jawab Dedi, karena Dedilah yang cukup dekat dengan petua desa itu rumahnya.
Semakin hari keadaan tubuh Pak Edi semakin parah. Perut Pak Edi semakin membuncit dengan wajah Pak Edi yang semakin memucat. Hingga di perut Pak Edi itu terlihat bintik-bintik merah yang semakin lama semakin membesar. Pak Edi setiap malam merintih kesakitan yang tak tertahankan pada bagian perut Pak Edi. Sampai Bu Ratih yang melihat Pak Edi terus merintih kesakitan merasa iba dan kasihan. Sedangkan Bu Ratih tidak bisa berbuat apa-apa selain berdoa kepada Allah untuk meminta kesembuhan suaminya itu. Hari pemilihan semakin dekat, tapi Pak Edi belum kunjung sembuh juga. Hingga akhirnya Pak Edi tidak ikut untuk acara kampanye yang kedua kalinya. Sempat Pak Edi akan dikusurkan karena tidak datang dalam kampanye kedua. Namun para warga yang mendukung Pak Edi membuka suara agar Pak Edi tetap ikut dalam pemilihan kepala desa itu. Setiap malam Pak Edi mendengar ada suara kuntilanak yang sedang tertawa-tawa cekikikan di balik jendela kamar Pak Edi. Bu Ratih juga mendengar suara itu. Dan saat itu juga tiba-tiba Pak Edi serta Bu Ratih mendengar ada suara ledakan di atas atap rumahnya. Sontak semua yang ada di dalam rumah itu terperanjat kaget. Begitu juga dengan kedua anak Pak Edi yang ikut kaget. Kejadian itu terjadi pada saat sekitar pukul 9 malam. Karena penasaran, Bu Ratih pun akhirnya keluar dari rumah untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Bu Ratih keluar sendiri dan melihat ke atas atap rumah. Namun ketika dilihat tidak ada apa-apa di sana. Namun Bu Ratih melihat ada kepulan asap seperti ada kebakaran di atas atap rumah. Ketika dilihat asap tebal tersebut berubah menjadi sosok besar hitam dengan mata yang merah menyala menghadap ke arah Bu Ratih dengan kedua gigi taring yang tajam serta mulut yang menganga seperti siap untuk memangsa musuh. Seketika Bu Ratih merinding dibuatnya, tubuhnya gemetaran. Bu Ratih ingin lari tapi tubuhnya terasa sangat kaku dan ingin berteriak rasanya tidak bisa, seperti telah dikunci mulutnya. Tubuhnya berdiri kaku di depan rumah dengan terus membaca doa-doa sebisanya. Bu Ratih juga terus membaca ayat kursi dari dalam hati. Tak henti-henti Bu Ratih membaca doa dari dalam hati hingga akhirnya sosok genderuwo itu pergi, menghilang dengan sendirinya dan meninggalkan kepulan asap tebal. Setelah sosok genderuwo yang ada di atas atap rumahnya Pak Edi pergi, tubuh Bu Ratih akhirnya bisa digerakkan kembali seperti semula. Bu Ratih langsung masuk ke dalam rumah dan betapa terkejutnya ketika melihat Pak Edi sekujur tubuhnya dipenuhi dengan bisul secara tiba-tiba. Pak Edi terus merintih kesakitan dengan wajah yang meringis menahan rasa sakit. Keesokan harinya, Dedi yang membawa Pak Petuah desa yang ahli spiritual itu datang ke rumah Pak Edi untuk melakukan pengobatan terhadap Pak Edi. Sebut saja namanya Pak Gufron. Pak Gufron datang masuk ke dalam kamar Pak Edi. Ini bagaimana awalnya? Kenapa bisa seperti ini? Beberapa minggu yang lalu ada yang meletakkan bungkusan kain putih yang berisi bangkai tikus dengan kepala terpotong dan ada sebuah tulisan ancaman di dalamnya, Pak. Tidak hanya terjadi satu kali saja, Pak, tapi sudah 2 kali. Jelas Bu Ratih. Terus waktu itu suami saya habis sholat subuh tiba-tiba sakit perut, Pak. Saya bawalah ke dokter. Saat diperiksa, di dalam perut terdapat paku bau jarum, Pak. Terus tadi malam saya mendengar ada ledakan. Ketika saya lihat ternyata ada sosok genderuwo, Pak, yang ada di atas atap rumah. Coba mana hasil rongsennya? Bu Ratih pun pergi untuk mengambil hasil rongsen itu di dalam lemari. Beberapa saat kemudian Bu Ratih pun datang memberikan hasil rongsen tersebut kepada Pak Gufron. Saat dilihat Pak Gufron hasil rongsen tersebut, Pak Gufron geleng-geleng kepala. Ini bukan sakit biasa, Bu, tapi ini kiriman santet. Lalu Pak Gufron meminta kepada Bu Ratih untuk menyiapkan kelapa muda dan kelapa tua serta air di dalam baskom. Tolong siapkan kelapa muda dan kelapa tua sama baskom berisi air.
Nanti malam saya akan datang lagi ke sini untuk melakukan ruqyah. Baik, Pak. Kemudian Pak Gufron dan Dedi pun pergi dari rumahnya Pak Edi. Hari itu juga Bu Rati langsung pergi untuk mencari kelapa muda dan kelapa tua di pasar. Setelah mendapat kelapa muda dan kelapa tua itu, Bu Rati pulang ke rumah. Singkat cerita, hari itu Pak Edi dan Bu Rati mencium aroma yang sangat menyengat, bau bangkai dan kembang-kembangan yang menyeruak di dalam rumah, membuat bulu kuduk mereka merinding. Sore telah berganti malam. Sekitar pukul 11 malam, Pak Gufron datang kembali ke rumah Pak Edi, beserta dengan Dedi dan Rosid. Pak Gufron mulai melaksanakan ruqyah dengan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran dengan memegangi perutnya Pak Edi. Saat itu juga Pak Edi terus merintih kesakitan. Pak Edi berteriak-teriak kencang dengan tubuh yang memberontak. Perut Pak Edi semakin membesar ketika didoakan oleh Pak Gufron dan juga semakin berbau amis pada tubuh Pak Edi karena bisul dan bintik merah yang membesar pada perut Pak Edi memecah dengan sendirinya dan keluar nanah. Mulut Pak Gufron terus berkomat-kamit membacakan doa-doa. Saat Pak Gufron sedang membacakan doa, tiba-tiba saja pintu dan jendela rumah dan seluruh pintu dan jendela rumah terbuka dengan sendirinya. Padahal sebelumnya sudah ditutup dan dikunci dengan rapat. Angin berhembus sangat kencang masuk ke dalam rumah, membuat suasana malam itu semakin mencekam. Sontak yang ada di dalam rumah tersebut terkejut dan kaget mendengar suara gebrakan pintu dan jendela. Tolong ditutup kembali jendela dan pintunya, pinta Pak Gufron. Dodi dan Rosid pun akhirnya menutup kembali semua jendela dan pintu dengan rapat. Dan saat itu juga tiba-tiba saja petir mengkilat berada di langit dan juga dibarengi dengan hujan deras yang mengguyur. Namun Pak Gufron terus membacakan amalan-amalan serta doa-doa untuk mengeluarkan benda yang ada di dalam perut Pak Edi. Pak Edi terus meronta kesakitan, tubuhnya memberontak. Sakit, sakit, sakit Pak. Lalu Pak Gufron meminta air kelapa muda dan kelapa tua yang sudah dicampur dengan air mentah kepada Bu Rati. Bu Rati pun memberikan air tersebut kepada Pak Gufron untuk nantinya dioleskan pada perut dan sekujur tubuh Pak Edi. Dengan terus Pak Gufron membacakan doa-doa, Pak Edi terus merintih kesakitan yang tak tertahankan serta kepanasan. Tiba-tiba terdengar suara kaca yang pecah. Dodi dan Rosid melihat apa yang pecah. Ternyata yang pecah adalah kaca jendela depan rumah Pak Edi. Hujan semakin deras, suara guruf petir membuat suasana malam itu semakin mencekam. Kamu siapa? Tidak usah ikut campur, ucap sosok yang ada di dalam tubuh Pak Edi. Ini urusan saya, kenapa kamu mau disuruh untuk menyakiti orang ini? Dia tidak bersalah, kembalilah kepada tuanmu. Pak Gufron terus membacakan doa kepada Pak Edi. Matanya Pak Edi seketika menjadi melotot dengan mulut menganga. Semakin keras Pak Gufron membacakan ayat-ayat suci Al-Quran dan saat itu juga Pak Edi terkapar pingsan. Sosok yang ada di dalam tubuh Pak Edi sudah keluar dan saat itu juga perut Pak Edi seketika mengempes. Tolong ambilkan segelas air putih, ucap Pak Gufron kepada Bu Rati. Iya Pak, bentar. Bu Rati pun segera pergi ke dapur untuk mengambil air. Sedangkan Pak Gufron terus membacakan doa kepada Pak Edi supaya Pak Edi tersadar. Beberapa saat kemudian Bu Rati datang dengan membawa segelas air putih. Saat itu juga Pak Edi tersadar. Kemudian segelas air putih itu didoakan oleh Pak Gufron. Setelah sudah didoakan Pak Gufron, air putih tersebut diberikan kepada Pak Edi. Pak Edi dibangunkan dari tidurnya dan dipinta untuk minum air putih dengan perlahan-lahan. Tiba-tiba saja Pak Edi terbatuk dan muntah. Pak Edi memuntahkan darah yang sangat kental dan saat itu juga keluar dari dalam mulut Pak Edi ada paku, jarum, dan baut. Saat itu juga seketika tubuh Pak Edi lemas setelah mengeluarkan benda tersebut.
Kemudian Pak Gufron saat itu langsung membacakan doa lagi. Pak Gufron menerawang, ternyata di depan rumahnya banyak sosok yang ada di sana. Ada 3 sosok. Sosok tersebut berdiri di depan rumah Pak Edi. Pak Gufron langsung ke depan disertai dengan Dodi, Rosyid, dan juga Purati. Semuanya pergi ke depan kecuali Pak Edi yang masih tetap di dalam kamar. Pak Gufron mulai bersemedi di depan teras rumah Pak Edi dan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran dengan terus memejamkan matanya. Tiba-tiba hembusan angin kencang datang saat hujan sudah mulai reda, membuat hawa yang sangat merinding, bulu kuduk semua berdiri. Dan saat itu juga tiba-tiba saja Pak Gufron memuntahkan darah sama seperti Pak Edi. Pak Gufron, Bapak kenapa Pak? Tidak apa-apa, saya tidak apa-apa. Saya minta tisu saja. Purati pun pergi masuk ke dalam untuk mengambil tisu untuk Pak Gufron. Ternyata tadi Pak Gufron telah berperang dengan sosok-sosok yang dikirim pelaku lewat dukun. Dan pada akhirnya Pak Gufron pun menang. Sosok itu sudah pergi, tidak lagi mengganggu keluarga Pak Edi lagi. Sekitar pukul 1 dini hari, Pak Gufron meminta tolong kepada Dodi dan Rosyid untuk menggali tanah yang ada di depan halaman rumah. Rosyid, Dodi, tolong itu digali tanah yang ada di bawah pohon mangga itu. Iya Pak. Rosyid dan Dodi pun langsung menggali tanah yang ada di bawah pohon mangga. Setelah sudah digali semua, terlihat sebuah bungkusan kain putih di dalam galian tanah itu. Lalu bungkusan kain itu Pak Gufron ambil dan dengan perlahan Pak Gufron buka. Astagfirullahalazim, ucap Pak Gufron ketika melihat isi yang ada di dalam bungkusan kain putih itu. Saat itu tiba-tiba saja Pak Edi datang menghampiri dan dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pak Edi bisa berjalan kembali seperti semula. Meskipun sekujur tubuhnya masih ada bisul dan bintik merah pada perut. Pak Edi pun menyaksikan sendiri isi yang ada dalam bungkusan kain putih itu. Saat Pak Gufron buka bungkusan kain putih itu, ternyata di dalamnya ada jarum, paku, baut, boneka pocongan, serta ada foto Pak Edi, serta tertulis nama Pak Edi di belakang foto tersebut. Kemudian Pak Gufron memberitahu kepada semua yang ada di sana, santet yang dikirim kepada Pak Edi ini jenis santet susu kondi, yang dengan perlahan-lahan akan membuat mati target, dan santet jenis ini pasti akan mengirimkan jarum paku dan sebagainya ke dalam tubuh korban. Jelas Pak Gufron. Siapa yang melakukan ini Pak? Tanya Pak Edi. Yang jelas orang itu tidak suka kalau ada saingan yang akan menggantikan jabatannya. Dari penuturan Pak Gufron lah, akhirnya semua tahu kalau Pak Wandi lah yang mengirim santet itu kepada Pak Edi, karena dia takut jabatannya akan diambil alih oleh Pak Edi. Setelah itu bungkusan kain putih yang digenggam Pak Gufron itu beserta dengan isi yang ada di dalamnya akan dibakar dan dimusnahkan. Malam itu juga Pak Gufron membakar bungkusan kain putih itu di depan rumah Pak Edi dengan sembari membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, dan perlahan-lahan benda tersebut hangus terbakar menjadi abu. Singkat cerita, Pak Edi sudah sembuh kembali seperti semula. Hanya saja masih proses pemulihan pada bisul yang sudah mulai mengering. Beberapa hari lagi acara pemilihan akan segera dilaksanakan. Pak Edi terus berdoa berharap dia menang dalam pemilihan kepala desa ini. Beberapa kali Pak Edi dan Purati pergi ke dokter untuk memeriksa bisul yang ada di tubuhnya Pak Edi. Hingga akhirnya dokter memberikan salep yang menghilangkan bekas bisul itu. Pak Edi dengan rutin mengolesi salep itu pada bagian bisul yang ada di tubuh Pak Edi. Beberapa hari kemudian bekas bisul yang ada di tubuh Pak Edi sudah menghilang. Hingga tiba di mana acara pemilihan kepala desa itu diadakan. Semua warga berbondong-bondong datang ke tempat TPS untuk memilih salah satu calon kepala desa. Pertama-tama semua warga mendaftar terlebih dahulu untuk menunggu giliran dipanggil. Sedangkan Pak Edi dan Pak Wandi duduk di kursi kandidat yang sudah disediakan.
Pak Wandi yang melihat Pak Edi tidak kenapa-napa merasa kesal. Ternyata santet yang dikirim itu tidak mempan. Terlihat Pak Wandi duduk di kursi kandidat dengan wajah yang murung, tidak seperti biasanya yang terlihat sombong dan angkuh. Sedangkan Pak Edi terlihat sangat berwibawa saat duduk di atas panggung kandidat. Detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam telah berlalu, hingga tiba waktu di mana akan dibacakan surat suara dari para masyarakat. Semua menyaksikan acara pembacaan surat suara tersebut. Para kandidat jantungnya berdebar-debar karena hasil surat suara itu imbang. Namun lama-kelamaan suara-suara itu kebanyakan memilih Pak Edi. Dan akhirnya Pak Edi lah yang menjadi kepala desa di desa tersebut. Sedangkan Pak Wandi langsung pergi meninggalkan tempat tersebut bersama dengan tim suksesnya. Malam harinya di rumah Pak Edi mengadakan acara syukuran atas kemenangan Pak Edi dan juga syukuran atas kesembuhan Pak Edi. Akan tetapi Pak Wandi tidak datang ke acara syukuran tersebut, padahal Pak Wandi juga diundang. Singkat cerita, seminggu setelah hari pemilihan kepala desa itu, Pak Wandi tidak terlihat batang hidungnya di sekitar warga, padahal biasanya Pak Wandi setiap hari selalu menampakkan diri. Menurut tetangga sekitar, Pak Wandi sedang sakit dan sakitnya tidak wajar. Sakit yang diderita Pak Wandi itu sama persis seperti yang dialami oleh Pak Edi waktu itu. Merasa sakit pada bagian perutnya dan keluar bintik-bintik merah, serta bisul yang bernanah di sekujur tubuh Pak Wandi. Pak Wandi tidak bisa berjalan karena rasa sakit yang dideritanya pada perut Pak Wandi. Dengan mata yang melotot dan mulut menganga, Pak Wandi sedang menghadapi sakaratul mautnya. Pak Edi dan Bu Rati pun datang ke rumah Pak Wandi untuk menjenguk dan melihat keadaannya Pak Wandi. Tubuh Pak Wandi seketika menjadi kurus kering dan perut yang membuncit serta bau amis pada tubuhnya Pak Wandi. Sedangkan istri Pak Wandi yang tahu kalau Pak Wandi telah mengirimkan santet kepada Pak Edi. Saat itu juga istrinya Pak Wandi meminta maaf kepada Pak Edi dan Bu Rati. "Pak, Bu, saya dan suami saya mau minta maaf. Selama ini kami telah jahat sama keluarga Bapak Ibu. Saya mohon maafkan Pak Wandi. Saya sebagai istri menyampaikan minta maafnya Pak Wandi, Pak, Bu," ucap istri dari Pak Wandi. "Sudahlah Bu, kami sudah memaafkan Pak Wandi. Yang lalu biarkan berlalu. Semoga Pak Wandi cepat sembuh ya Bu." Seketika Pak Wandi mengeluarkan air mata dari pojok matanya, seperti ingin mengungkapkan rasa bersalahnya kepada Pak Edi. Akan tetapi Pak Wandi tidak bisa berbicara. Lalu Pak Edi pun mendekat ke tubuh Pak Wandi, lalu berbisik di telinga Pak Wandi, "Saya sudah memaafkan Bapak. Saya juga minta maaf kalau ada salah sama Bapak." Saat itu juga tiba-tiba tubuhnya Pak Wandi jadi kejang-kejang dan Pak Wandi menghembuskan nafas terakhirnya. Dan hari itu juga jenazahnya Pak Wandi akan dimakamkan. Singkat cerita, Pak Edi sekarang sudah menjadi kepala desa. Dan Pak Edi mengemban tugas sebagai kepala desa itu dengan baik dan penuh tanggung jawab. Desa yang dipimpin oleh Pak Edi juga semakin maju dan lebih baik dari sebelumnya. Menang kalah itu soal biasa. Kita harus menerima apapun hasil yang telah ditentukan. Jangan menyakiti orang yang tidak bersalah karena tidak ingin tersaingi. Apalagi berhubungan dengan ilmu hitam yang pada akhirnya malah akan membawa petaka bagi pelaku yang mengirimkan sendiri. Siapa yang berbuat, dialah yang akan mendapat balasan yang setimpal dengan apa yang telah diperbuat. Dan cerita selesai sampai di sini. Itulah sepenggal cerita yang bisa Mimin bagikan. Semoga cerita ini bisa kita jadikan pembelajaran ya. Dan semoga cerita ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua. Sampai di sini saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita selanjutnya. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.